Oke, Iya, baik. Pak. Kita akan menganalisis tentang kemasan tall box ya, atau kemasan yang tinggi memanjang. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan Rombel 507 yang masih berkenan hadir meskipun siang-siang dan panas-panas dan menyajikan karya yang menurut saya cukup baik gitu ya. Ada improvement. Jadi siapa saja itu desainer itu kalau ada improvement dari karya yang lalu itu berarti dia mengalami suatu keberhasilan. Tapi jika dia itu menurun atau standar, berarti dia mengalami kemunduran. Jadi setiap tugas itu memang harus meningkat ya. Contohnya di tugas ini hampir semuanya terjadi improvement. Nanti kita akan bahas siapa yang bagus, siapa yang belum bagus, dan bagaimana strateginya. Kita mulai dari Mas Adham ya. Membuat Kenko. Kenko ini adalah cutter. Terus kemudian Anda perhatikan di situ semua elemen terpenuhi ya. Di situ ada Kenko-nya, nama brand-nya, terus kemudian ada top brand, tidak ada halal karena tidak bisa dimakan. Terus kemudian di situ ada gambar produknya, dan di sana juga ada barcode. Jadi secara keseluruhan tidak ada masalah. Terus kemudian ketika dijadikan technical aspek, ini juga cukup benar ya, sudah benar, tidak ada masalah lagi. Jadi enak tugas kedua dan seterusnya itu nanti setelah ini technical aspek sudah tidak terlalu sulit ya, karena tinggal copy paste dari tugas sebelumnya, tinggal Anda edit sedikit. Terus kemudian di sini ketika dipresentasikan, nah presentasinya seperti ini. Sebenarnya hasilnya cukup bagus ya, sudah tajam. Tapi ada tapinya nih, Mas Adham, semoga saja ada di sana ya. Nah, kenapa kok ada tapinya? Ada Mas Adham ada? Hadir. Ya. Jadi ketika Anda presentasi dengan objek utama Anda warnanya didominasi oleh warna orange ya, atau jingga atau kuning kejinggaan, maka background-nya jangan menggunakan warna yang relatif sama. Ya jangan digunakan seperti itu karena objek Anda akan blending ya, blended atau melebur bersama background itu. Nah, harusnya bagaimana? Ya Anda menggunakan warna lain, warna grey lah gitu ya. Kelabu itu adalah warna yang paling aman untuk digunakan sebagai warna background untuk kasus yang seperti ini. Tidak ada yang salah sebenarnya. Cara fotonya juga bagus, backgroundnya sebenarnya juga bagus, hanya saja warnanya sama. Nah, sehingga Anda itu jadi nggak kelihatan, ya nggak kelihatan kontrasnya. Oke, seperti itu. Jadi masukannya seperti itu. Sisanya sudah cukup baik. Berikutnya, Terima kasih, Pak. ya Mas Adit membuat sebuah kemasan. Kemasannya adalah kemasan pakan kucing. Terus kemudian di situ sudah ada penggunaan elemen-elemen seperti tekstur, sudah mulai ada berani ya menggunakan tekstur yang seperti ini. Kemudian tipe hurufnya juga sudah mulai stabil menggunakan huruf yang stabil terus ya, karena tata letak dan perwajahan itu sebenarnya akan sangat mudah apabila Anda konsisten gitu saja. Nah, terus kemudian di bagian bawah, oh ini bukan pakan kucing, maaf, ini obat bulu ya. Nah, Mas Adib, ketika Anda menemukan bentuk seperti ini ya, gara-gara pemotongan huruf atau hyphenate yang kanan rata kanan kiri, ini disebut sebagai river dalam dunia desain. Nah, ketika Anda menemukan river seperti ini, barulah Anda melakukan pemotongan atau pemenggalan kata. Misalkan di sini mengembangkan, berarti mengem strip bangkang. Tapi juga nggak enak mengembangkan ya. Kalau saya akan mencoba untuk merubah kata-katanya. Misalkan memperbaiki bulu yang kasar sekaligus mencerahkan warna dan mengembangkan rambut. Jadi ditambah sekaligus kemungkinan besar ini akan menjadi rapat. Nah, seperti ini kan ini bisa dibaca dengan baik ya. Ke dalam itu spasi, jangan lupa. Nah, tapi ketika ada river seperti ini, nah ini kan ada banyak river akhirnya. Ini river ya. Ini di sini ada river, ini ada river lagi, ada river lagi. Nah, jangan sampai membuat desain itu terlalu banyak river. Kalau satu aja nggak masalah, tapi kalau terlalu banyak nanti kurang enak dilihat. Tuh ya kayak gini ini kan ada lubangnya di sini. Kecuali kalau intensional atau disengaja. Untuk technical aspeknya sebenarnya sudah sudah betul ya. Shape area, cutting line atau die cut dan bleed sudah benar.
penggunaannya pun juga sudah benar, jadi tidak ada masalah di sini. Dan ketika dipresentasikan, fotografinya cukup baik, tidak ada permasalahan, struktur kemasannya juga sangat baik, tidak ada permasalahan juga. Jadi satu-satunya permasalahan adalah banyaknya river tadi ya. Nanti di kemudian hari rivernya diperbaiki. Terus Baik, kemudian kucing di sini, kalau saya ini misalkan saya Mas, saya akan menggunakan foto kucing. Kenapa kok menggunakan foto kucing? Karena foto kucing akan menunjukkan bahwa produk saya memang benar-benar untuk bulu kucing yang baik. Jadi mungkin saya cari kucing tetangga atau kucing saya kalau saya punya, saya suruh pose, kemudian saya foto untuk menghasilkan apa itu namanya karya yang bagus gitu ya. Nah kalau misalkan nggak punya kucing dan nggak ini ya nggak apa-apa, dibuat seperti ini juga nggak masalah. Tapi dengan foto kucing pasti akan lebih baik. Terus untuk mempresentasikan Mas ya, cara mempresentasikan yang baik. Nah ini ya, pastikan ini lurus, benar-benar tarik guideline biar lurus. Terus kemudian jarak antar ini pastikan sama. Jadi ini jarak ini sama dengan jarak ini itu pastikan sama. Ketika itu terjadi, desain Anda akan menjadi lebih baik karena dilihat itu lebih bagus. Lanjut. Berikutnya adalah Nabati karya Mas Afrizal. Ya. Oke, Mas Afrizal membuat Nabati, kemudian di situ ada 10 long cheese wafer, maaf. Terus kemudian ada pohon-pohon yang terbuat dari keju ini ya, alam fantasi yang terbuat dari keju. Ada laut, kemudian ada lumba-lumba, ada perahu. Ilustrasinya yang terbuat dari keju ini cukup menarik. Gitu ya. Kalau Anda misalkan mau bermain dengan warna, lebih bermain dengan warna lagi pasti akan menjadi lebih menarik. Nah, terus ini untuk Mas Afrizal nih. Kalau Anda ingin membuat yang namanya efek cekungan keju ya, benar memang sebenarnya menggunakan gradasi. Memang benar menggunakan gradasi. Tapi ada tapinya. Kelemahan Anda di sini, setelah Anda membuat satu gradasi, kemudian Anda putar-putar saja. Gradasinya nggak ikut muter, harusnya gradasinya satu arah. Jadi jatuhnya cahaya itu satu arah, sehingga nanti akan terbentuk efek lubang yang baik, gitu ya. Ini juga sudah kelihatan kalau ini ada lubang-lubangnya keju sebagai tekstur nih ya. Tapi belum seperti keju yang asli karena arah datangnya cahayanya itu acak di sini ya. Ada yang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jatuhnya malah kayak cembung-cembung ala tempe gitu ya. Nah, untuk teks tidak ada masalah. Terus kemudian kita akan lihat hasil ininya ya. Di sini save area, die cut dan bleed juga tidak ada masalah, sudah betul semua. Dan ketika di foto, cek teknik presentasinya baik. Ini hasilnya juga cukup tegas ya, garisnya cukup bagus. Seluruhnya bagus. Nah, teksturnya ini kalau misalkan Anda cekung-cekungnya itu Anda kelola lagi ke depannya, kemungkinan besar akan menghasilkan sesuatu yang mirip keju beneran. Ya, tapi secara keseluruhan ini imajinasinya sangat baik, eksekusi akhirnya atau finalnya juga bagus. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya adalah Ahmad Nur Faik membuat egg roll. Kemudian ada, nah ini juga sama Mas Nur Faik ya. Ini sudah ide yang baik membuat elemen tekstur dengan coklat tergigit seperti ini. Tapi jangan buat satu variasi, ini kelemahannya. Ketika satu variasi, kemudian Anda sebar, jadinya monoton. Jadi Anda buat yang misalkan ada yang utuh, ada yang patah jadi dua, ada yang patah cuma satu piece saja, ada yang tergigit. Nah, maka ketika disebar itu hasilnya akan lebih baik gitu ya. Kemudian sisanya sudah cukup baik, ilustrasinya juga cukup bagus. Untuk editing yang di atasnya memang masih bisa diimprove ya, tapi ya sudahlah lumayan. Kemudian kita next, di sini tidak ada masalah ya, save area, bleed, sampai cutting area tidak ada masalah. Nah, ketika dieksekusi, ini juga cukup baik, foto produknya diikuti dengan ada produknya, ada foto produknya dikomposisikan, background cahaya juga cukup baik, hasilnya juga salah satu yang baik ya. Nah, ini mungkin saja nih Mas, ini masukan nih Mas Nur Faik ya. Ketika di sini ada tulisan egg roll krim rasa coklat, ini kan berdiri ya berarti ya posisinya. Berarti ke atas. Nah, ini jangan sampai dia itu yang di sini terbalik gitu ya. Ini juga harus tetap kebalik sana
Nah ininya gini, bagaimana Pak? Ini kan sudah lurus, berarti ininya yang dibalik. Egg roll cream ini berarti tulisannya ini yang diputar, berarti E-nya ada di sini, G-nya ada di sini. Egg roll cream rasa coklat. Nanti akan terbaca dengan baik ya. Oke. Ini juga bagus. Oke, berikutnya ada dari Mbak Alfiah. Oke, membuat ilustrasi. Ya, ilustrasi. Apabila Mbak Alfiah mengikuti talk show kemarin, ikut apa enggak Mbak Alfiah? Yang Mas Novel dan Bu... Enggak, Pak. Oh, enggak, sayang sekali ya. Ya, kalau Anda ikut kemarin itu dijelaskan bagaimana asal-usulnya ilustrasinya itu ya, gaya penggayaan ilustrasi ya. Jadi saya melihat Anda punya apa itu namanya modal yang berharga untuk ilustrasi. Anda ingin ilustrasi itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan Anda, dan itu bagus, itu sudah pada langkah yang tepat. Nah, yang harus Anda tahu, yang harus Anda pahami bahwa ketika Anda membuat sebuah ilustrasi, Anda tidak boleh yang namanya berhenti berlatih. Ya, kemarin itu ada Novel Varius, Mas Novel Varius itu teman saya seangkatan ya, mulai S1 itu dia sudah gambar, kemudian buat komiknya dikirim ke Gramedia ditolak, kirim ke Gramedia tolak, kirim ke Gramedia tolak, sering banget ditolak. Tapi yang hebat dari Mas Novel yang saya apresiasi, yang saya salut, itu nggak pernah berhenti apa itu namanya mendalami itu. Jadi all out. Gambarnya awalnya nggak bagus, awalnya untuk mahasiswa itu under average sebenarnya. Tapi karena kegigihannya, gambar latihan, terus dia itu ngubah gayanya sendiri itu sulit banget. Padahal gayanya nggak seberapa bagus gitu ya. Tapi lama-lama berlatih sampai titik sekarang yang dia sekarang jadi ilustrator buku internasional. Gajinya di atas 20 per bulan. Nah, ini adalah hal yang menarik bahwasannya ketika Anda punya modal dan Anda ada ketertarikan dalam dunia ilustrasi, maka Anda push to the limit. Saya kasih masukan ya. Ilustrasi Anda ini sudah pada arah yang benar, tapi ya nomor satu, anatomi wajahnya masih kurang. Ya, kenapa kok kurang? Posisi bibir, kemudian apa itu namanya peletakan mata dan sebagainya masih kurang. Ukuran wajah, ukuran rambut dibandingkan wajah itu masih kurang. Kemudian anatomi tangan, jari-jari sama tangan ini adalah hal yang paling sulit untuk digambar. Makanya kalau di kelas kami dulu, ya sama di UNES kemudian besar juga sama, untuk menggambar tangan atau menggambar jari-jari itu butuh sekitar 5 pertemuan saja untuk membuat gestur tangan ya. Karena itu sangat sulit sekali. Anatomi tubuh itu satu mata kuliah sendiri. Anatomi manusia, kemudian ada anatomi hewan ya. Itu satu semester. Nah, di UNES beruntungnya ada mata kuliah itu sama. Di kampus lain nggak sekuat itu. Jadi di kampus-kampus kayak kalau misalkan Anda kuliah di BINUS, kuliah di UDINUS, kuliah di UNIKA, kuliah di UKSW, nggak akan mendapatkan itu. Karena base mereka bukan base gambar. Base mereka adalah mungkin komputer atau mungkin desain grafis komputer base gitu. Jadi nggak ada yang manual. Sementara kekuatan manual itu mahal harganya ya. Jadi ini dipelajari terus Mbak, meskipun ilustrasinya masih tergolong medium ya, nanti masih bisa diimprove lagi. Nah, berikutnya ketika dijadikan technical aspek, di situ sudah betul semua, terus kemudian ada perf ya, bukan pert ya Mbak. Ini sudah tak benerin loh, sampai minggu lalu. Kayaknya Anda nggak mendengarkan ini, atau mungkin nggak tahu. Ini bukan pert ya, tapi perforation, asalnya juga perforation, bukan flooding tapi folding. Folding itu tekuan. Jadi bukan flooding. Kalau flooding itu membanjiri ya. Tapi fold, FOL, ding. Dan ini bukan perf tapi perf itu perforation ya. Artinya dari kata perforation. Perforation itu putus-putus. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, entah ini komputernya atau apa, atau dilaminasi Mbak, ini kok jadi bernoise ini. Itu Pak, apa namanya, yang nyetaknya yang pas saya tempatin cetakannya itu nggak bisa buat laminasi, jadi ya biasa aja Pak, nyetak biasa. Bukan. Maksud saya bukan itu.
Eh, ini titik-titik nggak masalah, nggak bisa laminasi nggak apa-apa. Ini titik-titik ini apa, Mbak? Ini kan ada titik-titik ya. Noise. Coba Anda perhatikan ya. Ini kalau saya coba perhatikan gambar Anda ketika saya zoom. Ini saya zoom ya. Ini gambarnya smooth nih. Smooth banget. Tidak ada titik-titik. Artinya itu ini gradasinya gradasi halus. Gradasi yang apa itu namanya tidak ada noise-nya. Noise itu titik-titik. Nah, sementara punya Anda, nah ini loh Mbak. Sementara ini halus, ini titik-titik. Berarti artinya cetakannya ini kualitasnya rendah atau gimana ceritanya? Kurang tahu sih, Pak. Tapi kayaknya cetakannya juga sih di saya masih belum nemu percetakan yang bagus, Pak. Oh, oke. Berapa Anda nyataknya satu lembarnya, Mbak? Satu lembarnya yang biasa itu 3.000. Ini Anda habis berapa berarti? Kemarin nyetak 2 lembar 6.000-an sih, Pak. Oke ya. Ya harganya memang segitu sih, Mbak. Memang harganya nggak terlalu mahal. Kalau A3 itu 8.000, itu sudah bagus. Kalau sama laminasinya biasanya 9.000, 10.000. Ya, oke. Ya nggak masalah, saya hanya penasaran saja sih. Ini pas nggak, Mbak, ukurannya? Jangan-jangan kepanjangan nih sticknya. Agak kurang sih, Pak. Yang saya bikin kurang Panjang toh? kurang 0, Iya. Pak. Iya. Jadi kelihatan banget tuh, kelihatan nih ya, kelihatan di foto saja kelihatan kalau nanti itu kurang lebih segini tingginya itu. Ya, ya tapi nggak apa-apa lah. Ya. Oke, berikutnya ada Alif Arslan. Ya, oke. Mas Alif, adakah Mas Alif? Alif Arslan? Ya, mesti ketika mau dikritik malah nggak ada ya. Ya, Alif Arslan ini masih kurang ya. Ininya ya, saya catat dulu aja deh Alif Arslan. Nggak masuk. Ya, jadi apa itu namanya punyanya Mas Alif ini masih ada beberapa yang kurang. Jadi misalkan ilustrasinya di saat teman-teman yang lain itu menggunakan ilustrasi yang dalam tanda kutip itu dahsyat ya, atau mungkin effortnya banyak. Yang punyanya Mas Alif Arslan ini ilustrasinya nggak seberapa apa itu namanya nggak seberapa bagus. Bukan masalah ininya ya, tapi masalah effort ya sebenarnya ya. Menggambar ini itu bisa ditambahi effort yang lebih banyak sehingga gambar Anda itu menjadi lebih baik. Ini kan tracing ya, dia tracing dari sebuah gambar atau sebuah foto di tracing. Nah, ketika tracing itu ya Anda bisa men-tracing dengan kualitas yang lebih baik daripada ini. Kenapa kok harus seperti itu ya? Karena teman-teman yang lain effortnya sedemikian besar. Kalau misalkan ini diadu sama rekan-rekan yang lain, nah kemasan Anda jadi kelihatan apa ya istilahnya ya, plain ya, kelihatan kalah jauh dari rekan-rekan yang lain. Ya, tapi karena orangnya nggak ada ya udah saya nggak ngasih masukan ya. Oke, berikutnya ada Next Star karya Mas Arzul. Ya, seperti biasa menggunakan ilustrasi. Nah, ini kan ilustrasinya beda banget ya sama caplang tadi ya. Apa ya itu tadi minyak kayu putih. Nah, kemudian di sana, nah saran saja Mas Arzul ya. Ini saran kalau intinya. Nah, stroberinya juga yang nggak kalau gambar yang serius, seserius karya Anda yang depan ini. Jadi gambar yang apa itu namanya sekuat itu, terus kemudian digambar apa itu namanya dengan tajam-tajam seperti ini, terus baru di opacity. Nanti hasilnya pasti akan lebih baik. Sementara untuk tata letak dan sebagainya, karena ini sudah dewasa ya, istilahnya itu desain kayak gini, ini desain yang sudah dewasa. Jadi sudah tidak ada permasalahan sama sekali, gambarnya sudah sangat bagus, kemudian eksekusinya juga bagus, tipografi dan sebagainya juga sangat bagus. Jadi ya baik. Terus kemudian teknik aspek juga tidak ada permasalahan dan foto ya briefnya itu fotonya jangan lebih dari 2 mega ya. Saya kirim itu 7 mega kalau ya. 10 maaf. Ya, di resize saja. Ini struktur kemasannya juga sudah baik. Nanti tinggal dipresentasikan saja dengan apa? Dengan lebih ringkas, lebih singkat. Tapi secara keseluruhan juga kualitasnya sangat baik. Ya, terima kasih. Berikutnya ada Good Day ya. Good Day dari Mas Bagus. Nah, berbeda dengan teman-temannya yang menggunakan style line art ya.
digital painting dan sebagainya, ini menggunakan pixel art ya. Pixel art juga sangat menarik sebenarnya kalau ingin digeluti, dan pixel art itu ada aturannya, nggak asal ya. Jadi jauh lebih sulit dibandingkan yang lain. Tapi ketika di sini itu pixel artnya sukses, jadi nggak asal. Ada Mas Bagus? Coba. Ya, buatan sendiri semuanya pixel artnya? Ya, Pak. Ya, oke. Ya, pilihan hurufnya pun juga sangat baik ya, terkait dengan bagaimana membuat efek gradasi menggunakan teknik apa itu namanya pixel art, itu juga sangat bagus. Terus kemudian eksekusinya bagaimana, petunjuk penggunaannya pun semuanya digarap dengan sangat baik dengan teknik pixel art. Semuanya ya, gradasi dan sebagainya. Nah, ketika dipresentasikan, ketika presentasi, ini kelirunya ketika presentasi, Mas. Ketika presentasi, jangan pernah objek Anda itu menjadi apa ya istilahnya, dikalahkan oleh objek-objek dominan lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau saya akan cukup meninggalkan si ini saja, kopi sama cangkirnya ini. Sisanya nggak perlu, karena apa? Sisanya akan mengalih perhatian penonton, itu akan teralihkan gitu ya. Jadi Anda cukup misalkan memotret kude seperti ini, terus kemudian ditambahkan pixel art ya seperti ini ya, seperti yang di atas pojok kiri atas ini, tapi buku, kepala, laptop sama si pensilnya bisa dihilangkan, lalu ditambah kopi saja 2 butir di depannya, itu sudah cukup. Kalau seperti ini malah nggak ada komposisinya, high flow-nya nggak ada. Jadi seperti itu tipsnya. Tapi keseluruhan untuk eksekusi juga sudah cukup baik. Oke, saya akan lanjutkan selanjutnya ya. Sebentar, saya ini dulu ada keperluan sebentar. 1 menit. Ya, baik, lanjut ya. Berikutnya ada Bintang. Ya, Bintang ini juga berani dengan gayanya, ilustrasinya juga cukup berani menggunakan teknik raster ya, dot. Terus kemudian apa itu namanya? Membuat tulisan hurufnya juga cukup baik, meskipun ini background-nya banyak objek ya. Tapi ketika fontnya diberi sedikit outline dengan warna yang sama dengan warna dominan, maka dia bisa terbaca. Kecuali yang bawah, saya nggak tahu nanti hasilnya ketika dicetak kebaca atau tidak. Nah, ketika dieksekusi finalnya, ini sama seperti halnya yang tadi, background-nya jangan pakai kuning, karena Anda punya objek kuning di sini. Makanya Anda harus garisi terpaksa tuh. Ini harusnya jangan kuning, cari objek lain. Mungkin hijau muda, biru, itu bisa. Kalau coklat kan biasanya sama hijau ya, opposite-nya ya. Pakai warna hijau pasti akan lebih bagus. Nah, dari sisi belakang juga sudah cukup baik. Intinya sudah bagus ya. Berikutnya ada Mbak Davina yang membuat ini, kalau tidak salah mungkin vape ini ya, kalau nggak salah. Sebentar, dilihat dulu. Berry cheesecake 30 ml. Oh ya, kalau 30 ml biasanya vape. Nah, seperti itu. Di sana ada tekstur batuan alam gitu ya, yang diubah warnanya menjadi warna biru, kemudian warna ungu, maaf. Kemudian di situ ada gambar cheese-nya juga cukup baik. Gambar lendir tetesan ini juga sangat baik. Kalau ini gambar Anda asli, berarti Anda memiliki kemampuan yang sangat baik. Kemudian ketika difoto, ketika dieksekusi terlalu gelap ya, jadi nggak, apa itu namanya, objeknya nggak fokus.
Kalaupun Anda memang ingin gelap supaya menangkap asap dari vapenya itu sendiri, maka Anda butuh pencahayaan yang cukup yang jatuh ke objeknya ini. Sehingga gambarnya itu bisa lebih detail. Ingat ya, bintang filmnya atau aktornya atau aktrisnya dari karya Anda ini adalah kemasannya. Bukan asapnya, bukan bukan objek-objek pendukung lainnya, tapi kemasannya. Jadi jangan sampai objek yang lain itu mendistraksi kemasan itu sendiri. Jadi kalau foto model itu ya modelnya yang Anda expose. Kalau misalkan Anda jualan pakaian ya model dan pakaian yang melekatnya itu yang diekspos, bukan backgroundnya, bukan langitnya, bukan sepedanya, bukan bunganya gitu, tapi modelnya. Oke, itu dari Mbak Davina atau Mas Davina? Mbak Davina ya sepertinya. Nah, berikutnya ada Mbak Dea, ini sama seperti tadi, ilustrasinya masih sangat bisa diimprove meskipun ilustrasi yang seperti ini juga ada pasarnya. Jadi ilustrasi yang model-model seperti ini pasarnya juga ada ya, pasar ilustrasi itu luas sekali. Jadi yang seperti ini juga oke, nggak ada masalah, tapi Anda juga bisa mengimprove lagi. Saya sering lihat style-style seperti ini yang struktur anatominya, struktur rambutnya ya, membuat tarikan rambutnya itu juga gayanya lebih menarik ya, tapi secara keseluruhan sudah ada tahapan di situ. Kemudian untuk teks sepertinya tidak ada permasalahan gitu ya. Kita bisa lanjutkan. Kemudian di technical aspect itu hanya ada cutting area, bleed-nya warnanya karena orange sama orange jadi nggak kelihatan ya. Nah, terus kemudian di situ disebut sebagai crease line, betul. Perforation atau crease line itu garis putus-putus ya. Oke, sudah bagus. Terus kemudian ini hasilnya. Nah, hasilnya sama Mbak Dea ya. Aktornya adalah si punya Anda ini, si kemasannya ini. Jadi kemasannya agak gede di fotonya, mungkin dibolak-balik biar ada warna merah sama merah warna coklatnya ini. Kemudian dikasih efek daun sedikit. Wah, itu pasti akan lebih cakep ya. Oke, lanjut. Berikutnya dari Mbak Poise, Mbak Diayu. Ada Poise. Nah, ini nggak tahu nanti saya ini bisa kebaca apa tidak yang di sini karena ada begitu banyak elemen warna putih di atas elemen warna yang begitu banyak. Ini harus harus dicek cetaknya ya. Ini 1 2 3 sudah bagus numberingnya. Jadi 1 2 3 4 semuanya numberingnya sudah benar. Teksnya juga ini masih ada river, nanti mungkin diatur sedemikian rupa supaya rivernya hilang ya, ini ya jarak-jarak. Nah, ketika ditunjukkan dalam technical aspect ini juga tidak ada masalah yang signifikan, tidak ada masalah sama sekali. Nah, ini ketika nanti Anda coba perhatikan di sisi ini ya setelah dicetak. Apakah sisi ini mengalami distorsi ketika membaca ataukah tidak? Kalau tidak ada distorsi ya tidak masalah. Saya nggak bisa mengecek langsung karena ini resolusinya rendah, noise-nya begitu banyak. Tapi secara keseluruhan komposisi dan sebagainya, tata letak itu sudah cukup baik ya. Bahkan ini untuk uji coba warna juga sudah cukup baik, diletakkan di tengah situ, terus posisi membagi warna menjadi hijau dan warna coklat muda ini juga sudah sangat baik. Oke, berikutnya ada dari Dimas Ari Asmara. Ini teksnya ya. Teksnya ini terlalu terlalu padat, coba lihat. Dan nggak ada jenisnya. Storage condition. Terus kemudian kayak gitu ya. Tiba langsung diproduksi oleh tanpa spasi. Kemudian for MFG unit address read the first character on the code and see below bla bla bla, packaging material, dia nggak ada spasinya yang ada di sini. Ini kekacauannya ada di sini. Jadi informasinya itu tidak diberi jarak dengan strata yang berbeda-beda. Ini kan stratanya beda-beda ya. Satu ada cara menyimpan, ada produsen, kemudian ada pesan, kemudian ada material. Ini juga harus diperbaiki yang di sebelah sini. Nah, sementara yang di sini, Mas Dimas ya, apabila Anda ingin membuat sesuatu yang baik, ketika ada perbedaan
hierarki ya, misalkan gini, komposisi, kemudian gula tepung dan seterusnya, ini namanya satu hierarki, satu kedudukan. Ini sudah beda nih, takaran perkemasan sama sajian ini berbeda dengan komposisi. Derajatnya sama, tapi dia berbeda jenis ya, berbeda spesies. Sehingga ini harus Anda kasih jarak ini. Jadi antara P dan T ini ada jaraknya. Setidaknya jaraknya ya 1 kali enter lah. Supaya apa? Supaya nanti mudah untuk dilihat. Itu sama halnya dengan ini butuh 1 kali enter. Butuh jarak. Untuk ilustrasinya masih basic ya. Kita bisa mengimprove si Oreo ini, dan Oreo di Indonesia itu beda sama Oreo di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu Oreo itu pakai logonya Ksatria Templar ya. Ksatria Templar itu Ksatria Perang Salib. Kalau di Indonesia nggak pakai itu. Oke, kita lihat technical aspect, shape area, cutting, curve, sudah betul. Kemudian hasil akhirnya. Nah, presentasinya sebenarnya baik. Ini yang saya maksud ya. Objeknya warna biru, background-nya warna merah, sehingga dia kontras nih. Nggak mengalami distorsi yang karena warna, tapi justru warnanya malah terekspos. Nah, kelemahannya tadi kemasan ini ada di teksnya, ke kanan dan kiri. Sisanya sudah nggak ada masalah ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya ada dari Dimas Ramadan, menggunakan kopi giling. Ya, saran saya nih, Mas Dimas, ada Mas Dimas? Dimas Ramadan? Ya, saran saya ini, karakter ini di flip, Mas. Sehingga dia memegangnya pakai tangan kanan. Di Indonesia meter tuh. Tangan kiri, tangan kanan itu meter. Jadi, kalau ini ada flip, dia akan kopinya akan berada di tangan kanan. Menyajikan dengan tangan kanan itu jauh lebih baik daripada menyajikan dengan tangan kiri ketika berada di budaya timur. Itu yang harus dipahami. Ilustrasi Anda sangat baik, sangat bagus, punya gaya khusus, kemudian peletakan tekstur dan pemilihan warna juga sangat baik. Dan ketika dieksekusi, hasilnya juga baik ya, cuma kurang gede saja ini ya. Ini kan area kosongnya di sini jauh lebih banyak daripada aktornya. Jadi ini kayak Anda kayak film Bollywood itu dulu ya. Sukanya film Bollywood itu kalau Anda lihat filmnya Shahrukh itu ya, ditaruh di tengah padang ilalang gitu ya. Orangnya kecil, menari-nari di sana, entah itu bawa kain berwarna-warni, tapi yang dilihat, yang di-shot adalah pemandangan alamnya. Orang India suka banget yang seperti itu ya. Jadi aktornya nggak penting, yang penting itu pemandangan alamnya. Luar negeri gitu tuh senang banget orang India. Makanya jangan heran kalau film India itu banyak banget syuting-syuting di luar negeri, karena masyarakatnya suka yang seperti itu. Nah, sementara di sini bukan India ya. Nah, ini jadi gedein displaynya segini lah. Ya, kemudian di sini dikasih misalkan kopinya boleh sedikit. Ya, ini kan kelihatan nih tangan kiri, jadi nggak enak dilihat. Kalau tangan kanan akan menjadi lebih baik. Berikutnya ada Mbak Elisa dengan Herbalis, desain yang aman ya, desain yang tidak bisa dikritik tapi tidak bisa dipuji. Ya, karena desainnya aman. Aman itu artinya komposisinya ya aman, tidak mengandung sesuatu yang wow gitu ya, tapi ya tidak bisa dikritik juga karena sudah betul. Ya. Nah, untuk fotografinya cukup baik ya, fotografinya di situ ada produknya, kemudian ada isinya. Kemungkinan besar antara isi produk dan tinggi juga relatif sama, jadi nanti hanya ada sedikit space di sini, nggak sampai otok-otok gitu ya kalau dilempar. Teknik fotografinya sangat baik, cahaya dan sebagainya, ketajaman, terus kemudian cara mendisplay juga baik ya, ditata seperti ini, samping sama atas. Fotografi produknya sangat baik. Kemudian Anda lihat di garis sejajar dengan spasi yang sama, berarti selera tata letak perwajahannya juga sangat baik. Nah, saran bagi Mbak Elisa, ada Mbak Elisa? Ada, Pak. Ya. Tugas berikutnya, coba lebih eksplosif ya. Tata letak Anda bagus, kemudian ketajaman tekuannya bagus, fotografinya sangat baik. Tapi Anda nggak berani bereksperimen yang aneh-aneh kayak temannya Anda tadi ya. Ada ilustrasi, ada komposisi objek yang rumit dan sebagainya. Nah, Anda belum berani ke sana, tugas berikutnya tantangannya ke situ. Garis bawahi, Mbak, tidak ada yang salah di tugas Anda, tidak ada yang salah, betul semua. Bagus, hasilnya pun juga bagus. Kalau dibilang standar, ini standar desain.
Apakah ini bisa dirilis langsung? Boleh. Tapi dalam ranah tugas untuk mengumpulkan portofolio, nah ini masih kurang berani, gitu. kurang ganas aja. Nah kalau Anda lebih ganas mungkin akan menjadi lebih bagus lagi. Baik, Pak. Berikutnya ada Makasih. Mbak Fatia. Ya, Mbak Fatia menggunakan desain di Paro gitu ya. Paro desain ini ada warna purple dan warna coklatan, coklat muda. Pilihan warnanya sangat baik gitu ya. Terus kemudian ilustrasinya juga cukup baik, sederhana tapi ya bagus, sederhana tapi representatif. Meletakkan objek lainnya juga tidak ada masalah, teks dan sebagainya. Nah ini ya, also use a body moisturizer. Ini spasinya terlalu banyak nih. Nah coba diatur nanti. Misalkan ada mainan ukuran huruf supaya tidak terjadi river. Sisanya sudah cukup baik. Kalau saya next, ini tidak ada masalah. Kalau saya next, lupa nggak ke download tadi ya, punyanya Mbak Fatia nih. Saking banyaknya yang harus di-download. Nanti saya download. Sisanya bagus pokoknya ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sebentar saya cari punyanya Mbak Fatia. Nanti saya download, nanti ditunjukkan pas yang terakhir. Fatia Afifatuh Zahra. Namanya sulit banget. Oh, soalnya yang ukuran satunya ini ada yang ukurannya 5 mega ya, yang itu. Makanya tadi kemungkinan sudah saya klik, tapi karena satunya 5 mega, saya kira sudah ke-download semua, ternyata yang kecil malah nggak keunduh ya. Bold juga. Nah, sisanya nggak usah di bold. Oke, terus kemudian kita akan next. Ini hasilnya. Nah, untuk presentasi komposisinya ya yang harus diperhatikan. Ini komposisinya ini ke atas dan ke bawah. Sulit untuk dilihat sebagai komposisi yang menyatu. Jadi nanti fotonya diperbaiki karena nanti kan presentasinya kan A4 landscape ya. Nanti kalau A4 landscape ini kan jadi repot nantinya ya. Baik, Oke, Pak. berikutnya ada Isra. Isra dengan pepsoden hitam. Wah, ini berani ya, ada keberanian membuat warna ya. Kita coba putar. Ya, kita besarkan. Oke, elemen desainnya sangat sedikit sekali dari Isra. Ya mungkin mau eksperimental gitu ya, eksperimental nggak ada masalah, tapi ini elemennya masih terlalu sedikit karena Anda hanya meletakkan objek-objek simetrikal ini ya. Ini kan buatnya cepet nih, simetrikal ini kan buatnya nggak lebih dari 1 menit ya, langsung jadi. Nah, terus kemudian elemen-elemen lainnya juga sebenarnya ada keberanian yang diapresiasi itu keberanian Anda menggunakan warna yang tidak tidak normal ya. Pepsodent itu kan warna normalnya putih, merah, sedikit biru. Itu normalnya warna Pepsodent. Anda menggunakan Pepsodent, saya kira ini tadi itu saya download belum saya baca satu-satunya. Saya cuma lihat saja. Saya kira ini tadi Pepsodent charcoal ya. Kalau Pepsodent charcoal itu arang ya. Pepsodent yang mengandung arang ada itu Pepsodent charcoal. Nah, warnanya hitam kayak gini mungkin cocok ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan kalau misalkan Pepsodentnya charcoal, ada tulisan charcoal gitu kan, Pepsodentnya kayak Pepsodent arang. Mungkin menjadi perhatian, bahkan akan menjadi topik bahasan ya di forum-forum desain ya. Kenapa Pepsodent tiba-tiba mengeluarkan warna hitam nih? Ini
dahsyat nih, akhirnya jadi pembincangan dari perbincangan-perbincangan, dan dalam dunia periklanan itu adalah promosi gratis, ya. Sebenarnya ini konseptual. Kalau Anda konsepnya kuat, wah bisa keren tuh ya. Tapi karena mungkin belum nembak ke konsep, jadi kelihatannya masih minimalis. Tapi nanti dikonseptualkan ya, di touch up lagi. Berikutnya dari Mas Joshua. Oke, penuh kekayaannya ini ya. Mulai dari fotografi produk, kemudian didukung dengan ilustrasi warna-warni, didukung dengan texturing yang cukup bagus, nggak monoton. Terus kemudian masih ada tata letak yang baik. Ya, tata letaknya masih bagus juga. Jadi kalau istilahnya desain itu sudah dewasa lah, sudah istilahnya itu sudah matang untuk dilepaskan ke dunia kerja, itu sudah bagus nih ya punyanya Mas Joshua ini. Kemudian dari sisi technical aspek juga tidak ada masalah, dari sisi presentasi fotografi juga cukup baik. Meskipun kalau saya tidak akan memilih warna ungu, atau ungunya saya mudahkan banget gitu biar tidak terlalu ungu. Tapi secara keseluruhan ya hasilnya bagus. Rasa blueberry-nya, rasa almond-nya, cara meletakkan elemen blueberry dan almond-nya ini juga, maaf blackberry ya ini ya, blueberry betul. Blueberry dan almond-nya ini juga tidak mengganggu artis utamanya, karena ini artis utamanya. Meletakkan warna oranye di sini itu juga pilihan yang sangat tepat karena ungu itu seberangnya oranye ya. Jadi ada oranye di sini, ada gunung, sebelum gunung ada oranyenya, itu adalah pilihan yang sangat baik. Dan ini kalau dilepas ke apa ya istilahnya ya, ke pasar gitu ya, dikira Anda taruh di supermarket gitu, dikira ya kemasan asli. Nah, ini sangat menarik sekali punyanya Mas Joshua Immanuel Widianto. Oke. Nah, ini kemasan berikutnya. Presentasinya miring saja ya, landscape saja ya. Itu akan lebih memudahkan Anda nanti karena semuanya desainnya sudah landscape. Oke, berikutnya ada Mas Nailul. Nah, Nailul juga ada ilustrasi wanita menggunakan roll, kemudian ada jeruk nipis yang jatuh-jatuh seperti ini. Sebenarnya konsepnya sama dengan caplangnya tadi ya, yang awal-awal tadi ya, tapi dengan tata letak, dengan ilustrasi yang lebih tergarap, itu hasilnya pasti beda. Kesederhanaannya sebenarnya sama, ini sederhana sekali. Tapi ketika di tata letaknya diperbaiki dengan baik, nah hasilnya juga bagus. Nah, fotografi desainnya sebenarnya juga sudah oke gitu ya, cuma mendisplaynya nanti saran saya cukup didisplay 2 saja boleh, gitu ya. Karena kan yang representasi itu cuma dua sisi. Ini sama ini kan sebenarnya hampir sama saja. Gitu. Jadi cukup 2 sisi saja yang dipresentasikan. Oke, ini juga menarik. Berikutnya sama-sama flashcard, ini kelompok flashcard nih. Nah, flashcard-nya tapi ini teenager. Nah, untuk lebih berbeda lagi, teen itu adalah remaja, jadi gayanya gaya remaja. Rasa bubblegum, ilustrasinya pun juga ala-ala remaja ya, bubblegum. Nah, sarannya ini yang rumah-rumah atau gedung-gedung di bawahnya ini juga di painting yang se-style dengan yang depan ya. Terus kemudian baru di warnanya baru di dark-kan. Tapi secara keseluruhan juga cukup baik. Entah kenapa ini pusing. Kalau Anda mungkin pernah tahu ikon tahun 1980-an ya. Ya mungkin sekarang sudah enggak zaman ya. Zamannya jauh banget ya. Itu zaman saya kecil banget. Anda jelas belum lahir. Itu ada namanya Lupus ya. Lupus itu karakter Indonesia. Kalau sekarang itu kayak Dilan gitu. Tapi kemana-mana dia itu bawanya sepatu roda sama permen karet. Jadi ya gayanya kayak gini. Dari samping new permen karet. Wah itu dulu trendsetternya anak muda zaman dulu. Nah kalau sekarang kan Dilan ya. Oke, tampilannya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Warnanya jadi turun nih. Entah kenapa ini. Coba lihat. Ini ungu. Kemudian ini turun warnanya. Nah, ini semakin turun. Warnanya jadi hitam. Ada Mbak Putri Febriani? Ya, kenapa Mbak? Warnanya kok bisa turun, Mbak? Kayaknya dari sortiran di aplikasinya sih Pak, sama percetakannya rada. Ya, jadi ini ya, ketika
Anda terjadi seperti ini berarti nanti jadi pengalaman sebenarnya. Kalau yang seperti ini jadi pengalaman berharga. Kalau bagi saya biasanya gitu. Ketika saya tahu, warnanya ternyata jadi berubah. Nah, saya akan sampling dulu warna yang apa yang berubah jadi apa gitu ya. Sehingga ketika di apa itu namanya dicetak berikutnya, warnanya tidak berbeda jauh atau kalau bisa sama persis dengan desain yang ada di layar. Ada pengalaman teman desainer di apa itu namanya Semarang. Saya waktu itu visitasi ke UMKM roti di Jalan Gajah di Semarang ya. Besar banget perusahaan roti itu. Pertama perusahaan kecil tapi karena terkenal terus kemudian menang lomba Blue Band jadi besar banget. Terus dia akhirnya kemasan itu dari yang non profesional dibuat sendiri, akhirnya pesan ke salah satu teman desainer lah. Dia tapi bukan dari UNES. Terus kemudian saya tanya, "Loh Bu, ini kok kemasan segini tumpuan banyaknya kok nggak dipakai, kenapa Bu? Apa belum dipakai?" Terus bilang, "Enggak Mas, itu enggak tak pakai." Lah kenapa ini bagus gitu? Warnanya enggak, saya enggak suka. Itu warnanya coklat, padahal saya maunya merah marun. Oh maunya merah marun, lah kok bisa seperti ini? Nah kata desainernya yang Mr. Tit gitu ya, sudah dikasih tahu namanya. Terus kemudian katanya dikasih, sudah ini warnanya memang merah marun, sudah disetting merah marun. Ketika dicetak ternyata jadi coklat. Terus saya komplain, loh bener itu sudah merah marun. Akhirnya dengan percaya diri saya cetak lebih lagi, mungkin salah percetakannya. Saya bawa ke percetakan lain, dicetak lagi, coklat lagi. Padahal nyetaknya kan banyak ya, sekali nyetak kan ribuan. Akhirnya nggak dipakai tuh. Bayangkan berapa kerugiannya, tanpa dicetak dummy terlebih dahulu. Harusnya ibu tadi itu nyetak bersama desainernya, nyetak satu, dilihat warnanya apa. Loh warnanya kok nggak cocok, baru diubah sama desainernya sampai warnanya cocok, terus baru kemudian dicetak massal. Nah kalau sudah terlanjur dicetak massal, rugi. Ya nanti jadi ini pelajaran, bukan salah ya. Jadi ingat selalu teman-teman ya, nanti saya jelaskan deh tentang salah benar itu. Berikutnya ada Rahmadila, ini Love, Beauty, and Planet. Ini persis seperti Mbak Elisa tadi. Ini aman, desain yang aman. Ya, kita nggak bisa ngeritik ini bagus atau ini jelek, enggak. Ini ya bagus, oke. Tapi ini aman. Aman itu tidak main-main, tidak berani bermain api ya. Ya nggak masalah sebenarnya. Berikutnya ada Madu Rasa, ini dari Rido. Nah, ini masih bisa diimprove ya. Ruangannya masih banyak banget nih. Ruangannya dari sisi apa itu namanya ilustrasinya, tata letaknya masih bisa diimprove banget nih. Nah, ini foto produknya kuning dipadu kuning, sudah tenggelam warnanya ya. Nah, kalau yang seperti ini jangan nanggung Mas ya. Ini masih terlalu formal, Anda masih terlalu takut-takut untuk mengeksplorasi ide. Keseimbangannya selalu menggunakan keseimbangan tengah, terus kemudian dikasih ilustrasi taruh tengah, kasih objek taruh tengah. Nah, jangan seperti itu. Ya nggak apa-apa, sesekali kayak gini nggak apa-apa, tapi lain kali padu padankan dengan komposisi yang lain. Berikutnya ada Rifki. Ada Rifki? Hadir? Hadir. Ya, di saat rekan-rekan yang lain itu eksplorasi dengan begitu terus kemudian komposisi membelah seperti ini, ya akhirnya kurang ganas hasilnya ya. Anda bisa dong naruh wajah artis di sana. Artisnya berarti siapa teman Anda lah, pacar Anda difoto taruh di sini. Terus kemudian menunjukkan sesuatu yang apa itu namanya elemen-elemen lain. Misalkan di sini ada bahan-bahan alami pembentuknya, misalkan lemon atau mungkin ada orange dan sebagainya. Sehingga itu akan terlihat. Coba punya Anda teksturnya pun ujung-ujungnya nggak kelihatan tuh si apa itu namanya jeruk-jeruk itu ya. Nah karena nggak terlihat, pada akhirnya kemasan ini hanya seperti kemasan orange kemudian dibelah satu separuh orange separuh putih gitu aja, nggak ada sesuatu yang spesial. Jadi lain kali Anda harus lebih menuangkan effort ya. Jangan cepat seperti ini. Eman-eman sayang. Berikutnya ini ada Rizky Maulana, ya ilustrasinya juga cukup baik gitu ya. Ada macamu, terus kemudian ada ilustrasi Jepang-Jepangan di sana, ada efek liquify di belakangnya. Ya. Terus
kita di sini ada apa itu namanya si tata letak untuk technical aspect sudah tidak ada masalah. Sebentar kita lihat dulu. Save area warnanya biru ya. Oke, saya kembali ke gambarnya. Di situ ada finishing produknya, tata letak fotonya untuk display foto sudah lumayan. Cuma nanti gambarnya, kameranya yang lebih fokus ya, lebih tajam ya, biar lebih baik. Masih ada ini Mas Rizky Maulana? Suara saya Mas? Ya, oke. Ya, gitu Mas ya, difoto lagi nanti Mas yang bagus fotonya. Atau kalau fotonya sudah kontras, ngumpulkannya aja, pas ngumpulkan aja, jangan terlalu rendah resolusinya ya. Yang tajam, yang bagus. Tapi secara keseluruhan gambarnya, ilustrasinya, desainnya, tata letaknya juga salah satu yang baik. Berikutnya ada Mbak Sabrina. Ya, Mbak Sabrina ini kelompok aman tadi ya. Ilustrasi yang digunakan sebenarnya bagus tuh, stylish ya. Kayak outline, kemudian dengan feel yang keluar dari outline itu kan gaya-gaya yang sangat sangat baik ya. Terus teknik membuat kurva Anda sangat bagus. Shred apa istilahnya itu ekspresif. Ekspresif banget. Cuma ya itu tadi desainnya masih aman ya. Anda bisa Anda kalau saya paksa Anda bisa lebih dari ini sebenarnya. Nah, teknik presentasi fotonya, nah ini saya tadi itu bingung ini fotonya gimana ini ceritanya. Ternyata tidur semua ya. Mungkin didirikan juga salah satu tidur boleh, salah satu berdiri boleh. Atau kalau tidur seperti ini Anda tata dua berjejer gitu ya, terus kemudian di belakangnya Anda kasih daun, itu juga pasti akan lebih baik. Kalau seperti ini kan saya nggak tahu strukturnya ini bener nggak tutupnya, kanan kirinya bener nggak, saya nggak bisa tahu karena ada hanya sisinya saja. Seorang wanita itu kalau dilihat cantik itu pasti agak 3/4 ya wajahnya ya. Kalau dari depan saja itu kadang-kadang nggak bisa terlihat cantik, tapi kalau sudah miring sedikit, cahayanya dapat cahaya yang menimpa di wajahnya itu akan kelihatan lebih cantik. Kalau flat seperti ini sulit terlihat cantik. Oke, itu Mbak Sabrina. Berikutnya ada Mbak Taris. Nah, Mbak Taris ini geng sampo kucing ya. Tadi juga sudah ada. Sama-sama dibuat gambar apa itu namanya kucingnya. Kalau tadi vektor, ini digital painting. Ya, digital paintingnya masih suka pakai dots dan smudge ya. Mbak Taris ada? Ada, Pak. Ya, Pak ini pakai burn dan dots ya di Photoshopnya. Saya makainya di aplikasi gambar Apa? lainnya, Pak, software Pakai lainnya. apa? Medibank Pen. Oke. Yeah. Ini semacam burn dan apa itu namanya? Lighten itu ya. Iya, Pak. Ya. Mungkin Pak lupa, Pak. Ya, soalnya kebiasaan biasanya itu sukanya ngeburn itu ya pokoknya yang pinggir-pinggir diburn gelap, yang tengah-tengah diburn terang, biasanya gitu. Nggak ada masalah sebenarnya, tapi Anda harus banyak berlatih gitu ya. Setiap kali Anda berlatih nanti ada improvement dan hasilnya pasti akan jauh lebih bagus. Terus Baik, untuk Pak. membuat garis untuk ini Mbak ya, nanti technical aspek, jangan garis yang tebal. Buat aja yang kecil itu lebih ringan. Ini kan tebal banget nih. Pilih saja huruf hairline. Ini huruf garisnya hairline kayak gini. Itu akan menjadi lebih ringan, dilihat itu lebih enak. Bahkan kalau milih warna, sebenarnya ya, jangan milih warna hitam 100%, tapi pilihlah warna hitam 95%. Itu nanti jadinya 00, 00, kode di belakangnya bisa jadi 11, bisa jadi 22. Itu nanti akan menjadi lebih apa itu namanya? Lebih ringan untuk dilihat. Ini hasilnya, background-nya hitam, cukup tajam, garis-garisnya juga cukup tajam. Hasil akhirnya sebenarnya cukup baik. Coba next time background-nya jangan hitam. Karena kalau misalkan background hitam ini dicetak juga sulit ya. Memang nggak dicetak sih, tapi suatu saat siapa tahu Anda butuh portofolio yang tercetak untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, ketika butuh yang tercetak, hindarilah blocking hitam. Karena printer yang bisa ngeprint hitam itu hanya sedikit ya.
biasanya itu jadi keluar garis-garisnya atau warnanya nggak pekat. Jadi kalau saya akan menghindari background berwarna hitam karena hasilnya pasti nggak seberapa bagus ketika dicetak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya ada Triwansyah. Ada Triwansyah? Ada Triwansyah? Ya, ini kalau nggak ada nih ya. Ini ngumpulkannya super telat nih, dikumpulkan jam 9 tadi ya. Dikumpulkan jam 9, terus kemudian hasilnya masih bisa diimprove lagi sebenarnya ya. Ya, hasilnya seperti itu. Ya tidak ada yang salah ini. Ini seandainya bisa nyambung ke sini, garis ini ya, pasti akan lebih baik. Jadi garisnya Agnes Sailing Gel ini pas di sini. Seret. Jadi nggak terkesan putus seperti ini. Itu pasti akan lebih baik. Dan lebih baik lagi kalau mengumpulkan tepat waktu. Berikutnya Yusuf Akbar. Ya, mengumpulkan dua nih Yusuf Akbar. Yang satu ukuran kecil, yang satu ukuran besar. Nah, secara terpaksa akhirnya mengumpulkan yang ukuran kecil gitu ya. Padahal aslinya untuk ukuran yang besar. Kemarin itu Mas Yusuf ini sudah mengumpulkan jauh-jauh hari, tapi kemasannya pipih. Untuk tugas berikutnya itu pipih ya, kotak pipih, bukan kotak memanja bukan kayak gini kan. Yang tugas ini kan kurus tinggi gitu ya. Kalau yang berikutnya itu pipih itu kayak poki, terus kemudian kayak kemasan susu bubuk, kemasan itu namanya beberapa tainoi koi itu ya, taikoi noi itu kan saset-sasetnya tipis dan seterusnya. Oke, ini secara layout Anda berani memilih warna ya. Meskipun saya yakin 100% ini ada referensi karena referensinya yang seperti ini banyak. Tapi ada keberanian di sana dalam menampilkan warna, membuat ilustrasi. Nah, ini kemarin ketika dipipih bagus nih ilustrasinya. Ini saran saya saja Mas Yusuf. Anda mengumpulkan yang pipih itu yang lapasta. Yang tinggi itu buat sesuatu yang baru, yang lain, yang bukan lapasta. Karena lapasta ini cocoknya pakai pipih kemarin. Seperti itu. Ada Mas Yusuf? Ada, Pak. Ya. Jadi saran saya itu, Mas. Soalnya setiap produk nggak boleh setiap kemasan nggak boleh sama ya produknya, ya harus beda-beda. Nah, kalau saya menyarankan yang lapasta ini yang kotak pipih saja. Yang kotak pipih yang sudah Anda kumpulkan itu buat tugas minggu depan, terus tugas yang ini Anda buat sesuatu yang lain. Karena ini sayang ini kan itu namanya si piringnya ini kepotong ya, kepotong di sini. Padahal kalau nggak kepotong kayak yang di PP itu bagus hasil. Oke, berikutnya ada Mas Yusuf lainnya. Ya, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, ini sama sebenarnya seperti yang minyak yang satunya tadi, tapi ilustrasi ini lebih tergarap ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kalau saran nih Mas Yusuf ahli, kalau motong-motong atau kalau muter produk dan nempel produk ke sini atau mendisplay produk, Anda pelajari Nirmana ya. Ada Mas Yusuf ahli? Ya, Anda pelajari Nirmana. Buat aja yang sederhana kayak punyanya tadi siapa Mbak Taris atau Mbak siapa tadi ya Mbak Elisa. Itu kan cuma 3 dijejer begitu saja. Atau punyanya Mas Joshua tadi juga bagus, 3 dijejer. Pokoknya seperti itulah intinya ya. Jadi jangan jangan acak. Kalau acak itu nggak bisa dilihat dengan baik. Ini ya, ini di sini, ini sudah bagus. Ini yang tumpuk-tumpukan, nggak bagus lagi. Jadi nggak harus tumpuk-tumpukan. Terus saya juga nggak yakin ini pas persis kalau dimasukkan ke dalam botol, karena kemungkinan besar akan nutupnya nggak akan rapat karena ada muncungnya ini enggak. Dilihat dari sini aja muncungnya sama tutupnya selisih sekitar 1-2 mili. Oke ya. Nah ini kan dikirimi lagi kayak gini. Kan sulit banget nih dilihat tata letaknya. Terakhir ini mungkin ini ada dari Zainun. Ya, M&M. Ya, hasilnya seperti itu ya. Ini aman juga ya, standar ya. M&M, kasih gambar melengkung, kemasannya banyak kayak gini, template kayak gini.
Nah, Anda boleh nanti ke depannya, ini nggak ada yang salah dengan ini, tapi ke depannya Anda bisa lebih eksploratif dengan membuat desain-desain yang lebih kece ya. Dan ini struktur kemasannya juga kelihatan melengkung tuh, ya melengkung. Cari kertas yang lebih kokoh, lebih baik. Nah, seperti itu tugas yang masuk. Adakah yang ingin bertanya? Ya, Pak. Boleh, silakan. Saya belum ada, Pak. Tugas Anda, Mas. Ya, Faruna. Bentar, saya cek. Baruna, saya cek dulu ya di email ya. Ya, Pak. Baruna 507. Oke, oh Anda membuat yang ya nanti saya coba download dulu. Ada lagi yang belum dibahas? Kelewatan ini punyanya Mas Baruna, downloadnya. Ada lagi yang belum dibahas? Silakan teman-teman. Kalau ada yang belum dibahas. Tadi yang belum dibahas punyanya Mbak Fatia. Yang warna ungu dan warna coklat muda ya. Menggunakan tekstur kayu di belakangnya. Nah, seperti ini punyanya Mbak Fatia. Ini juga presentasi foto yang baik ya, sederhana. Kayak punyanya Mbak Fatia, Mas Joshua tadi kan seperti ini. Nah, ini kelihatan punyanya Mbak Fatia, strukturnya sudah baik, kokoh, terus kemudian ketika dicetak hasilnya juga cukup baik, hasilnya baik, tipografi dan sebagainya tidak ada distorsi sama sekali. Jadi punyanya Mbak Fatia ini juga salah satu yang bagus ya. Kemudian tadi ada Mas Baruna. Saya coba Baruna. Mana tadi ya? Baruna. Kok nggak bisa dibuka ini ya punyanya Mas Baruna ya? Oke, sudah bisa terbuka. Saya akan share screen. Ya, Mas Baruna ini membuat kue potong pia. Wow, oke. Kue potong pia, terus kemudian nggak ada neto nih. Berapa nih net isinya, berapa biji nih? Harusnya dikasih isi berapa biji. Kenapa? Karena kalau tidak ada isi berapa biji, itu nanti kadang-kadang misalkan gini, ada dulu mahasiswa itu donat dikemas satuan dengan kemasan yang apa itu namanya eksklusif kayak gini. Terus saya tanya, kalau donatnya sudah dimakan habis kemudian dibuang, kemasannya buat apa? Dibuang juga. Nah, kemasannya satunya berapa? Estimasinya sekitar 2.500. Berarti setiap kali makan donat itu 2.500 Anda buang. Anda laku 1.000 saja per hari, maka ada kemasan senilai 2.500.000 terbuang percuma. Nah, jadi harus ada efektivitas, Mas Baruna ya. Jadi di situ nanti dikasih berapa nih jumlah isinya. Di situ kan sudah ada tulisan takaran saji 5 pia per kemasan. Nah, di situ ada tulisan jumlah persajian. Nah, ini kan kita nggak tahu ya jumlah isinya berapa sajian ini di dalam apa itu namanya si Putra Bali ini ya. Terus kemudian satunya lagi neto ya, nggak ada neto di sini. Tidak ada apa lagi selain neto. Tidak ada Depkes RI. Nah, itu juga butuh. Oke, sisanya Anda pasti pernah belajar ornamen Nusantara ya. Ini kalau tidak salah bukan ornamen Bali ya. Jadi kalau Anda ingin ornamen Bali, gunakanlah ornamen Bali. Tapi nggak apa-apa, di dalam tugas ini nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalau Anda satu sinkron dengan mata kuliah lain, itu akan lebih baik. Di sini ada bleed, cutting, sama save, sudah betul. Terus kemudian ketika dipresentasikan, bentuknya seperti ini. Nah, itu Putra Bali, ini bagian depannya. Terus kemudian di bagian sampingnya seperti ini. Ya, depan dan samping. Oke, presentasinya juga cukup baik. Ya, itu punyanya Mas Baruna. Ada lagi yang bertanya terkait dengan kemasan? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang bertanya?
Permisi Pak, berarti kemasan PP yang saya buat bisa buat tugas yang selanjutnya ya Pak? Tinggal Ya, revisi yang jadi talkbox ya gini Pak ya? Mas Yusuf, nanti Anda mengumpulkan tugas berikutnya itu yang talkbox ya, bukan yang pipih. Oke Pak, siap. Yang pipih sudah, berarti yang pipih sudah, yang talkbox belum ya. Maksudnya gimana biar rekan-rekan lain tahu ya. Saya tunjukkan punyanya Mas Yusuf Akbar. Jadi Mas Yusuf Akbar itu kemarin itu mengumpulkan sekitar 3 hari yang lalu, bentuknya seperti ini ya. Sama sebenarnya seperti pasta yang tadi, tapi ini strukturnya tegak dan pipih. Nah, tegak dan pipih, terus kemudian ketika dieksekusi hasilnya jauh lebih baik daripada yang tadi, jauh lebih baik daripada yang pipih ke atas tadi, yang talkbox ya. Kalau ini kan pipih. Nah, sehingga saya minta untuk menggunakan yang ini saja. Ini tugas minggu depan kan seperti ini ya, tugasnya untuk membuat kemasan pipih. Terus kemudian tugas minggu ini menggunakan kemasan yang langsing tinggi. Nah, Mas Yusuf yang belum yang langsing tinggi, karena kalau yang tadi, yang pasta yang tadi itu kurang baik. Dipaksakan gitu loh, Mas Yusuf memaksakan elemen-elemen yang ada di sini, kemudian dipaksakan ditempel ke situ. Padahal harusnya nggak boleh memaksakan ya, lebih baik yang ini. Seperti itu Mas Yusuf. Baik Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau tidak ada berarti sudah cukup ya, sudah jam 14.10. 1 jam lebih 5 menit. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih. Yang nggak mengumpulkan ada 3 orang, yang satu MPKM jadi tinggal 2 orang. 2 orang itu angkatan atas 1, angkatan ada 1. Jadi hanya ada 1 saja. Berarti mayoritas mengumpulkan. Oleh karena itu saya apresiasi sekali keberadaan rekan-rekan. Kemudian juga saya apresiasi peningkatan kualitas yang terjadi gitu ya, dari 3 tugas ini sudah apa itu istilahnya ya, kualitasnya sudah kelihatan gitu ya, ada effort di sana. Nah, nanti tugas yang berikutnya kemasan pipih ini nanti saya meminta Anda mengeksplorasi lebih baik lagi supaya menghasilkan karya yang lebih optimal. Ingat, karya bukan untuk saya tapi untuk lain. Nah, tadi ada yang teringat saya yang ingin saya jelaskan di akhir ya, soal apa itu namanya benar atau tidak benar ya. Saya seringkali mendapati mahasiswa, di rombel ini jarang, tapi di rombel lainnya itu banyak. Itu selalu minta maaf gitu ya. Maaf Pak, ini salah. Maaf Pak, ini gini. Maaf ini gini. Nah, garis bawah ya, Anda tidak bersalah apapun ke saya, jadi Anda tidak perlu meminta maaf. Ya. Jadi ketika ada desain Anda, oh maaf Pak, itu cetakannya itu yang salah. Anda nggak perlu minta maaf ke saya. Oh, ngapain? Anda nggak salah ke saya kok minta maaf ke saya. Nah, jadi bagus sifat meminta maaf itu bagus, tapi pada konteks yang tepat. Selalu diingat kita semua yang ada di sini itu adalah desainer pembelajar ya. Desainer pembelajar itu ada kata kuncinya adalah belajar. Apa sih belajar itu? Belajar itu adalah memperbaiki kesalahan. Belajar itu bukan mengetahui sesuatu yang baru, bukan, tapi mempelajari kesalahan. Terus kemudian memperbarui kesalahan itu atau memperbaiki kesalahan itu. Jadi misalkan ketika Anda kecil, Anda belum bisa merangkak, Anda mungkin salah kakinya, geraknya salah. Maka Anda mulai belajar untuk menggerakkan tubuh Anda dengan benar. Maka Anda belajar merangkak. Nah, setelah Anda bisa merangkak, Anda belajar berdiri. Setelah Anda bisa belajar berdiri, salah berkali-kali jatuh, jalan dikit jatuh. Tapi Anda jadi setiap kali jatuh, Anda belajar, oh caranya kayak gini. Kemudian Anda bisa berdiri, melangkah, jatuh lagi. Oh, kalau tanjakan jatuh, oh berarti tanjakan berikutnya caranya seperti ini. Jatuh, salah caranya ganti lagi. Dan seterusnya. Nah, sampai perkuliahan pun, ketika mengalami kesalahan, misalkan, oh ini kalau saya cetak, ternyata jadinya kayak gini. Oh ini ketika saya cetak, warnanya ternyata turun. Oh kalau saya pakai teks warna putih di warna gelap, ternyata jadinya tipis, dan seterusnya. Maka ini yang Anda jadikan landasan untuk memperbaiki, gitu ya. Memperbaiki karya Anda. Nah, dengan cara itu nanti akan ada perbaikan. Karya itu tidak akan pernah sempurna, teman-teman ya. Kalau Anda sudah bilang, oh karyaku keren, sempurna, titik, selesai. Anda sudah tidak akan belajar lagi dan by the time Anda akan tergilas oleh zaman.
Tapi jika Anda merasa oke, ini masih kurang, tak pelajari lagi. Oh, ilustrasiku ini masih diimprove lagi. Sudah jadi, sudah mentok, oh aku nyoba gaya-gaya lain. Sudah mentok lagi, coba tata letaknya tak perbaiki, dan seterusnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena Anda adalah desainer pembelajar. Nah, sebagai penutup, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tugas nanti briefnya saya taruh ya di WhatsApp group. Saya yakin Anda bosan dan jengkel karena saya ngasih tugas terus. Tapi nggak apa-apa lah, Anda tahan dulu kejengkelan Anda nanti sampai di akhir semester. Setelah itu kan nggak ketemu lagi saya di desain kemasan kan ya. Nah, nanti di mata kuliah lain saja ketemunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.